Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1992 sampai tahun 1995 bab 1992 bukti. Tuan Zanders adalah pemakan jiwa. Tapi saat Fendi Zanders hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba terdengar tangisan. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang menoleh untuk melihat orang ini. Seorang pemuda keluar dari kerumunan, berlutut di depan Fendi Zanders, dan berteriak dengan keras, "Tuan Zanders, terima kasih karena tidak membunuh saya pada awalnya, jika bukan karena penampilan Anda, saya mungkin tidak dapat melakukannya. Tinggal di sini dalam kehidupan ini. Kembali ke keluargaku. Siapa kamu?" Melihat pemuda di depannya, Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung. "Saya adalah murid dari Sekte Netherworld. Anda mungkin tidak memiliki kesan terhadap saya, tetapi saya tahu bahwa Anda membunuh Master Sekte dari Sekte Netherworld, dan kemudian melepaskan kami yang terjebak oleh Sekte Netherworld. Kebaikan Anda yang luar biasa dan kebajikan adalah hidupku. Aku tidak akan pernah melupakannya." Pemuda itu berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, semua orang kembali terkejut. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang pernah melihat Soul Eater, mereka masih mengetahui dengan baik tentang Soul Eater. Fendi Zanders pertama-tama menghancurkan Sekte Netherworld, dan kemudian pergi ke 10.000 Buddha untuk menghancurkan Sekte Bulan Darah. Pada saat ini, pemuda yang berlutut di depan Fendi Zanders adalah anak dari keluarga besar di kota Longchuan, jadi perkataannya masih berbobot, dan banyak orang juga tahu bahwa orang ini memang murid Huang Kuanzong. Untuk sesaat, sepertinya semua orang mempercayai fakta bahwa Fendi Zanders adalah pemakan jiwa. Cara semua orang memandang Fendi Zanders juga banyak berubah. Aku tidak pernah membayangkan Sekte Piao Miao begitu kuat, bahkan orang besar seperti Soul Eater pun bisa tergerak. Benar, Sekte Piao Miao akhirnya menemukan pendukung sejati kali ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami orang-orang untuk melihat Soul Eater dalam hidup kami. Ekspresi wajah semua orang menjadi bersemangat, dan mereka semua berjalan menuju posisi Fendi Zanders, seolah-olah mereka berencana berteman dengan Fendi Zanders. Dan orang-orang Yunlanzong sudah tercengang saat ini, dan ekspresi wajah mereka sangat luar biasa. Fendi Zanders sebenarnya adalah pemakan jiwa. Melihat Fendi Zanders di atas panggung, Lin Buwei tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Dia awalnya memiliki kesempatan terbaik untuk berhubungan dengan Fendi Zanders, tetapi pada saat itu dia melewatkan kesempatan ini untuk menyenangkan 3 pelindung sekte berkabut. Lin Buwei hampir menyesal saat ini. Apa yang bisa dihitung oleh 3 pelindung sekte misti di depan pemakan jiwa? Hanya saja meskipun Lin Buwei bereaksi sekarang, sudah terlambat. Orang-orang yang hadir mengepung Fendi Zanders seolah-olah mereka gila, tetapi Fendi Zanders sama sekali tidak berminat untuk berbicara dengan orang-orang ini, dan langsung membawa Qin Lan ke kotak. Setelah semua orang melihat Fendi Zanders pergi, mereka tidak berani menghentikan Fendi Zanders, jadi mereka hanya bisa fokus pada Fei Yuning, dan mulai menjilat Fei Yuning. Menghadapi situasi seperti itu, Fei Yuning memiliki senyuman yang sangat cerah di wajahnya, karena inilah efek yang ingin dia lihat. Fei Yuning dikelilingi oleh orang-orang, dan beberapa orang tidak bisa mendekati Fei Yuning sama sekali, jadi mereka fokus pada Lin Buwei. Bagaimanapun, Fendi Zanders juga membantu Lin Buwei sebelumnya, dan orang-orang ini berpikir bahwa harus ada hubungan antara Lin Buwei dan Fendi Zanders. "Bos Lin, apa hubunganmu dengan Master Pemakan Jiwa Zanders?" Orang-orang yang sebelumnya memandang rendah Lin Buwei dengan segala cara semuanya tersenyum saat ini, dan nada suara mereka ketika berbicara dengan Lin Buwei masih sangat sopan. "Tuan Zanders adalah teman putriku." Lin Buwei menjawab sambil tersenyum. "Bos Lin, Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar mengenal pria sebesar Tuan Zanders, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal?" "Itu benar, jika kamu menyebutkan hubungan antara kamu dan Tuan Zanders sebelumnya, berapa banyak orang yang berani memprovokasi kamu sepanjang musim panas?" "Benar, anak itu Renguo benar-benar tidak sabar, dia bahkan berani macam-macam denganmu." Semua orang berkata pada Lin Buwei. Meskipun Lin Buwei memiliki senyuman di wajahnya, hatinya sangat putus asa. Dia memang memiliki kesempatan untuk mengubah nasib keluarga Lin mereka, tapi dia tidak memanfaatkannya. Saat ini, Lin Buwei tidak berani meminta Fendi Zanders membantunya. Dia hanya berharap Fendi Zanders tidak peduli dengan hal-hal sebelumnya yang bersamanya. Ke atas. Ketika Fei Yuning sedang berurusan dengan para pejabat tinggi di kota Longchuan, Fendi Zanders dan Qin Lan telah kembali ke Piao Miaozong dengan mobil. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak mengenal sebagian besar orang-orang di kota Longchuan ini, dan bahkan jika dia mengenal Fendi Zanders, dia tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang ini. Setelah kembali ke villa, Qin Lan langsung tidur, sementara Fendi Zanders berlatih sendirian di kamar tidur. Keesokan harinya, sekitar jam 7 pagi. Qin Lan tiba-tiba bangun pagi-pagi, lalu mulai mencuci dan merias wajah.
Setelah bolak-balik selama lebih dari 1 jam, dia keluar dari kamarnya dengan sangat puas. Fendi Zanders sedikit terkejut saat melihat Kinlan, dan bertanya dengan lembut, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Hari ini kamu akan bertemu kakek dan nenekku bersamaku, apakah kamu tidak melupakannya? Kinlan berteriak pada Fendi Zanders dengan suara yang tidak bisa berkata-kata. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika mendengar kalimat ini, lalu berkata dengan ekspresi malu, aku benar-benar lupa tentang ini. Lalu apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat ganti pakaianmu pakaian. Kinlan berteriak dengan penuh semangat. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain menghentikan latihannya, bangkit dan masuk ke kamarnya. Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders mengganti pakaian baru yang dibelikan Kinlan untuknya, lalu berjalan keluar. Ketika Kinlan melihat Fendi Zanders telah berganti pakaian baru, ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh, dan dia tidak bisa menahan nafas pelan, saya tidak menyangka latar belakang Anda cukup bagus. Setelah berganti pakaian aku beli, kamu terlihat seperti perempuan. Mereka semua tampan. Itu tidak ada hubungannya dengan pakaian yang kamu beli, itu karena aku sendiri yang tampan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Oke, berhenti narsis di sini, ayo pergi. Kinlan menatap Fendi Zanders tak berdaya, lalu menyeret Fendi Zanders keluar villa. Tapi saat Fendi Zanders dan Kinlan keluar dari villa, mereka melihat Fei Yuning berjalan ke arah mereka. Tuan Zanders, Nona Qin, apakah kalian berdua berencana pergi keluar? Fei Yuning buru-buru melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Keluar dan lakukan sesuatu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, aku akan mengaturkan mobil untukmu sekarang. Fei Yuning segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Fendi Zanders melirik Fei Yuning dan tidak menolak. Lagi pula, jika Fei Yuning menemukan sopir khusus untuk Fendi Zanders, akan jauh lebih nyaman bagi Fendi Zanders dan Kinlan. Beberapa menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz hitam berhenti di samping Fendi Zanders dan Kinlan. Akhir bab ini. Bab 1993. Bab 1993 meninggal, Sekte Master Fei, terima kasih. Ketika Kinlan melihat mobil itu datang, dia tersenyum dan berkata kepada Fei Yuning. Nona Qin, tolong jangan bicara seperti itu, akulah yang harus berterima kasih. Fei Yuning berkata dengan tergesa-gesa. Dan Kinlan sedang tidak ingin bersikap sopan kepada Fei Yuning, jadi dia menyeret Fendi Zanders ke dalam mobil. Sesaat kemudian, Mercedes-Benz mulai melaju dan melaju menuju luar Piao Miaozong. Tapi Fei Yuning berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Sementara itu, di dalam Mercedes-Benz. Ekspresi wajah Kinlan tampak sedikit gugup, dan dia selalu melihat pemandangan di luar jendela mobil. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Kinlan, dan bertanya dengan lembut kepada Kinlan, kamu tampaknya sangat gugup. Di mana aku gugup? Tanpa memikirkannya, Kinlan langsung membalas, dan kemudian melanjutkan, saya hanya sedikit khawatir. Khawatir. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika mendengar ini, dan bertanya dengan cemberut, apa yang kamu khawatirkan? Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu kakek dan nenek saya. Saya tidak tahu apakah mereka masih mengenal saya, dan saya sudah bertahun-tahun tidak datang menemui mereka. Saya tidak tahu apakah mereka akan marah kepada saya. Begitu mereka melihat saya, apa yang harus saya lakukan jika mereka tidak mengenali saya sama sekali? Kinlan berbisik kepada Fendi Zanders. Jangan khawatir, kamu adalah anak dari putri mereka, apapun yang terjadi, dan mereka tidak akan mengenalimu. Fendi Zanders menghibur Kinlan dengan lembut. Kinlan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, saya harap itu yang Anda katakan. Fendi Zanders tersenyum dan tidak terus mengatakan apapun. Setelah sekitar 1 jam, Fendi Zanders dan Kinlan akhirnya tiba di depan halaman rumah. Kinlan melihat ke gerbang merah terang di depannya, dengan ekspresi lembut di wajahnya, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, saya tidak menyangka tempat ini akan tetap tidak berubah setelah bertahun-tahun. Saya ingat ketika saya masih sangat muda, beginilah keadaannya sekarang. Ketukan. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Kinlan berjalan ke pintu dan mengetuk pelan. Tapi setelah Kinlan mengetuk pintu, tidak ada gerakan di dalam untuk waktu yang lama. Apakah seseorang di sana? Ekspresi wajah Kinlan sedikit berubah, dan dia mengerutkan kening dan berteriak. Siapa ini? Setelah beberapa detik, orang di dalam pintu akhirnya merespons. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita paruh baya keluar dari halaman, lalu memandang Kinlan dan Fendi Zanders dengan ekspresi bingung, dan bertanya dengan hati-hati, siapa yang kamu cari? Kinlan memandang wanita paruh baya di depannya dan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut, Bibi, apakah itu kamu? Setelah mendengar kata-kata Kinlan, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Kinlan. Setelah mengamati cukup lama, dia bertanya dengan suara gemetar, Xiao Lan, apakah itu kamu? Iya Bibi, akhirnya kamu mengenaliku. Kinlan berteriak gembira.
Xiaolan, ini benar-benar kamu. Ekspresi wajah wanita itu juga sangat bersemangat, dan dia segera meraih tangan Qinlan dan berkata, Xiaolan, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu masih kecil ketika kamu datang terakhir kali, dan sekarang kamu adalah seorang gadis dewasa. Cantik sekali, aku bahkan tidak berani mengenalimu sekarang. Bibi, setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat cantik. Qinlan menjawab sambil tersenyum. Berapa umurku dan ada apa dengan cantik, anakmu benar-benar bisa bicara. Bibi tertua tersenyum, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut, Xiaolan, siapa ini? Bibi, ini pacarku Fendi Zanders. Qinlan buru-buru memperkenalkan, lalu berkata kepada Fendi Zanders, ini istri pamanku, Liu Fang. Bibi, halo. Fendi Zanders berinisiatif untuk menyapa. Halo, pemuda ini sekilas terlihat berbakat, dia benar-benar cocok dengan Xiaolan kita. Liu Fang menjawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Bibi, apakah kakek dan nenek ada di rumah? Saya datang ke sini khusus untuk menemui mereka. Pada saat ini, Qinlan tampak tidak terlalu gugup, dan bertanya pada Liu Fang dengan lembut. Setelah Liu Fang mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh, dan dia berkata dengan lembut, apa, Xiaolan, kamu dan pacarmu masuk dulu, jangan berdiri di sini. Bagus. Qinlan sepertinya tidak banyak berpikir, dan mengikuti Liu Fang langsung ke halaman. Setelah memasuki halaman, Qinlan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, karena sepertinya halaman tersebut sudah lama tidak dibersihkan. Namun dalam kesan Qinlan, kakeknya Shen Lianying adalah orang yang sangat bersih, dan dia juga suka memelihara beberapa bunga dan tanaman di halaman, namun sekarang tidak ada bunga dan tanaman sama sekali di halaman, membuat orang merasa tidak bernyawa. Kakek dan nenek, aku di sini untuk menemuimu. Qinlan tidak banyak berpikir, dan langsung berteriak ke dalam ruangan. Tapi setelah Qinlan meneriakkan kalimat ini, tidak ada yang menjawab sama sekali. Xiaolan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saat ini, Liu Fang yang berdiri di belakang Qinlan tiba-tiba berbicara. Qinlan menoleh untuk melihat Liu Fang, dan kemudian bertanya dengan lembut, Bibi, bagaimana dengan kakek nenekku? Bukankah mereka tinggal di sini sekarang? Bukannya kamu tidak tinggal di sini lagi, kakek nenekmu meninggal setahun yang lalu. Liu Fang berkata dengan suara rendah. Apa? Setelah mendengar kata-kata Liu Fang, Qinlan membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Xiaolan, ikutlah denganku. Liu Fang membawa Qinlan ke sebuah ruangan. Setelah ragu-ragu, Fendi Zanders juga masuk. Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders menemukan sebuah meja di depan ruangan, dan di atas meja itu ada tablet spiritual keluarga Shen. Tidak hanya kursi spiritual kakek nenek Qinlan, tetapi juga kursi spiritual dari dua paman Qinlan lainnya. Ini juga berarti kecuali paman Qinlan, anggota keluarga Shen lainnya telah meninggal. Qinlan melihat kursi spiritual di depannya dan air mata langsung jatuh, lalu berlutut di depan kursi spiritual, dan berkata dengan suara tercekat, kakek dan nenek, Xiaolanlah yang tidak berbakti, dan kamu tidak bahkan mengetahui bahwa kalian berdua sudah mati. Xiaolan, aku tidak menyalahkanmu atas masalah ini, lagi pula, kami tidak menghubungimu saat itu. Liu Fang menghibur dengan lembut. Bibi, bolehkah aku tinggal berdua dengan kakek dan nenekku sebentar? Qinlan menoleh dan berkata pada Liu Fang. Baiklah. Liu Fang mengangguk dengan cepat, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders mengikutinya keluar. Qinlan tinggal sendirian di aula berkabung selama lebih dari 1 jam sebelum berjalan keluar. Akhir bab ini. Bab 1994. Bab 1994 memberimu uang, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ekspresi aneh Qinlan, Fendi Zanders mau tidak mau bertanya dengan lembut. Kakek dan nenekku, serta pamanku semuanya meninggal, itu pasti bukan suatu kebetulan. Menurutku pasti ada konspirasi yang tersembunyi di sini. Qinlan berkata dengan suara rendah. Aku akan membantumu dalam hal ini. Setelah mendengar kata-kata Qinlan, Fendi Zanders langsung menjawab. Qinlan mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders dengan ringan, tetapi tidak terus berbicara, tetapi berjalan langsung menuju ruangan tempat Liu Fang berada. Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders menemukan ada seorang pria parubaya terbaring di tempat tidur di kamar saat ini, tetapi pria parubaya ini sepertinya telah menjadi sayur, tanpa kesadaran sama sekali. Bibi, ada apa dengan pamanku? Qinlan memandang pria parubaya di tempat tidur dan bertanya dengan ekspresi sangat terkejut. Pamanmu menjadi sayur setahun yang lalu. Liu Fang menjawab dengan lembut. Bibi, apa yang terjadi dengan keluarga Shen beberapa tahun ini? Mengapa nilai baiknya menjadi seperti ini? Bagaimana kakek nenek, paman kedua, dan paman ketiga saya meninggal? Dan mengapa paman saya tiba-tiba menjadi sayur? Qinlan bertanya dengan penuh semangat. Dalam kesan Qinlan, keluarga Shen pasti bisa dianggap sebagai keluarga besar di kota Longchuan. Meskipun tidak ada cara untuk membandingkannya dengan keberadaan keluarga Qin, ia masih sangat berpengaruh di kota Longchuan.
Selain itu, Qinlan tahu bahwa kakeknya selalu menjadi ketua sebuah kelompok besar, dan semua pamannya bekerja di kelompok ini. Bahkan beberapa tahun yang lalu, Qinlan meminta seseorang untuk menanyakan situasi keluarga Sen, dan jawabannya adalah perusahaan keluarga Sen dalam kondisi baik. Tapi Qinlan tidak bisa memahaminya, hanya beberapa tahun telah berlalu, keluarga Sen hancur, dan satu-satunya paman yang masih hidup sekarang berada dalam kondisi sayur-sayuran. Xiaolan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Air mata Liu Fang langsung jatuh, lalu dia berkata dengan suara tercekat, setahun yang lalu, kakekmu terbunuh, dan nenekmu juga meninggal karena kesedihan yang berlebihan, dan langkahmu selanjutnya adalah paman ketiga dan paman keduamu adalah juga terbunuh. Meskipun pamanmu selamat karena keberuntungan, dia juga menjadi sayur. Bibi, maksudmu kakekku dibunuh oleh seseorang? Qinlan bertanya setelah tertegun sejenak. Ya, mereka dibunuh oleh seseorang, tidak hanya kakekmu, tetapi juga paman ketiga, paman kedua, dan pamanmu juga dibunuh, tetapi pamanmu memiliki kehidupan yang lebih baik dan selamat. Li Yue memandang Qinlan dan berkata. Setelah Qinlan mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sangat sulit dipercaya, dan dia buru-buru terus bertanya, Bibi, tahukah kamu siapa pembunuhnya? Tidak tahu. Liu Fang langsung menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, tahukah kamu siapa yang telah berdosa oleh keluarga Sen kita? Qinlan terus bertanya. Xiaolan, aku hanya seorang wanita. Aku biasanya mengurus kehidupan sehari-hari pamanmu di rumah. Aku tidak tahu apa-apa tentang perusahaan. Bahkan jika keluarga Sen telah menyinggung seseorang, aku tidak tahu. Jawab Liu Fang. Qinlan memandang Liu Fang dengan putus asa, karena dia tidak dapat menemukan informasi berguna dari Liu Fang. Paman Qinlan mungkin mengetahui beberapa informasi orang dalam, tetapi saat ini pamannya dalam keadaan sayur-sayuran, dan Qinlan tidak ada hubungannya. Bagaimana dengan perusahaanmu? Siapa yang mengelola grup Sen sekarang? Qinlan merasa karena tidak ada cara untuk menemukan musuh keluarga Sen, maka dimungkinkan juga untuk melihat siapa yang diuntungkan dari kejadian ini. Dan Qinlan merasa bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan bisnis keluarga Sen, jika tidak, dalam keadaan normal, pihak lain tidak perlu membunuh begitu banyak anggota keluarga Sen. Setelah kakekmu meninggal, situasi bisnis grup Sen tidak terlalu kecil. Grup Sen sudah terlilit hutang di tangan pamanmu. Setelah kecelakaan pamanmu, paman keduamu yang bertanggung jawab. Sayangnya, itu tidak bertahan lama. Segera grup Sen bangkrut. Liu Fang berkata kepada Qinlan tanpa daya. Setelah Qinlan mendengar kata-kata Liu Fang, dia menjadi putus asa, dan ekspresi wajahnya juga sangat rusak. Karena tidak ada informasi berguna sama sekali sekarang, dan sudah bertahun-tahun sejak Qinlan hanya mengenal sedikit orang di kota Longchuan, jadi akan sangat sulit untuk menyelidikinya kembali. Xiaolan, aku tahu kamu ingin membalaskan dendam kakekmu, tapi itu sudah lama sekali, atau lupakan saja, jangan terlibat denganmu karena ini. Liu Fang dengan baik hati membujuk Qinlan. Bibi, jangan khawatir, aku pasti akan membantu paman dan kakekku mendapatkan keadilan, dan kita tidak boleh membiarkan mereka mati tanpa mengetahui alasannya. Qinlan berkata dengan nada yang sangat tegas. Xiaolan, aku tahu maksudmu, tapi karena orang-orang itu dapat menghancurkan keluarga Sen kita tanpa ada yang menyadarinya, itu berarti orang-orang ini masih sangat mampu. Kamu benar-benar tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini lagi. Liu Fang mengerutkan kening dan berkata. Bisakah kamu membunuh orang dengan santai jika kamu memiliki keterampilan yang hebat? Qinlan menjawab dengan dingin, lalu memandang Liu Fang dan bertanya, Bibi, kamu merawat pamanku sendirian sekarang, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mencari nafkah? Saya biasanya pergi bekerja untuk mencari biaya hidup. Jawab Liu Fang. Beri aku nomor kartu bank nanti, dan aku akan mengirimkanmu sejumlah uang. Qinlan berkata dengan lembut. Xiaolan, bagaimana aku bisa meminta uangmu? Liu Fang menolak tanpa berpikir. Bibi, ini sudah waktunya, jadi jangan sopan padaku. Kamu juga tahu kalau kakekku sangat kaya. Sedikit uang yang kuberikan padamu tidak berarti apa-apa bagiku, tapi bisa menyelesaikan masalahmu. Masalah besar. Jawab Qinlan dengan suara rendah. Dan Liu Fang ragu-ragu selama 2 detik setelah mendengar kata-kata Qinlan. Setelah Qinlan mendapatkan nomor kartu bank Liu Fang, dia mengikuti Fendi Zanders dan meninggalkan halaman Sen. Sepanjang jalan, Qinlan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan ekspresi wajahnya sangat serius. Karena dia tidak pernah menyangka perubahan sebesar itu akan terjadi pada keluarga Sen, kecuali pamannya, semua orang sudah meninggal. Menurut gaya perilaku pihak lain, musuh keluarga Sen seharusnya sangat berpengaruh di kota Longchuan dan provinsi Gaoshan, jika tidak, orang biasa tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Fendi Zanders. Qinlan tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada Fendi Zanders. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Qinlan, dan kemudian bertanya dengan lembut, ada apa? Kamu mungkin harus kembali ke Yangcheng sendirian, aku ingin tinggal di kota Longchuan sebentar. Kata Qinlan dengan wajah kosong. Akhir bab ini. Bab 1995. Bab 1995 hanya berteman. Izinkan saya membantu Anda dalam masalah ini.
Anda tidak memiliki banyak kontak di kota Longchuan. Tidak mudah untuk menyelidiki pembunuh yang menjebak kakek Anda. Jika saya tinggal dan membantu Anda, itu akan jauh lebih mudah. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain itu, ada banyak sekte seni bela diri kuno di kota Longchuan. Jika orang yang membunuh kakekmu adalah seorang seniman bela diri, kamu mungkin tidak dapat menghadapinya sendiri. Apa tentang masalah di Yangcheng? Qinlan tahu bahwa Fendi Zanders sedang terburu-buru kembali ke Yangcheng untuk berurusan dengan keluarga Gongsun. Jangan khawatir, Suan Yuan Tuo belum kembali, dan ini belum terlambat. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Setelah Qinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, hatinya masih sangat tersentuh, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, terima kasih. Jangan terlalu sopan padaku, aku sedikit tidak nyaman denganmu." Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Dan Qinlan sedang tidak ingin bercanda dengan Fendi Zanders saat ini, jadi dia tidak melanjutkan pembicaraan dengan Fendi Zanders. 1 jam kemudian, Fendi Zanders dan Qinlan kembali ke Sekte Misti. Setelah memasuki villa, Qinlan mengunci diri di kamar. Fendi Zanders dapat mendengar bahwa Qinlan mungkin menelepon dan menggunakan hubungannya untuk menemukan pembunuh yang membunuh kakeknya. Jika bukan di kota Longchuan tetapi di kota lain, Fendi Zanders merasa Qinlan harus dapat menyelidikinya segera. Namun tanpa daya, kota Longchuan terlalu jauh dari Yanjing. Qinlan memiliki jaringan kontak yang luas, tetapi tidak mencakup seluruh Yanxia, jadi dia juga perlu terus mencari kontak untuk menyelidiki masalah ini. Namun Fendi Zanders masih merasa sangat kasihan pada Qinlan di dalam hatinya. Bagaimanapun, orang tua Qinlan dibunuh oleh Rockefeller, tapi Qinlan tidak punya pilihan selain membalas dendam sekarang. Dan sekarang kakek Qinlan juga terbunuh, satu-satunya perbedaan adalah kali ini Qinlan mungkin memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Fendi Zanders merasa dia harus melakukan sesuatu saat ini. Dia hanya mengenal Fei Yuning di kota Longchuan. Untungnya, Fendi Zanders membantu Fei Yuning tadi malam, yang juga meningkatkan status Fei Yuning di kota Longchuan. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyelidiki keluarga Shen. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fei Yuning. "Tuan Zanders, apa perintahmu?" Setelah Fei Yuning menjawab telepon, dia bertanya dengan nada penuh hormat. "Aku ingin kamu membantuku menyelidiki sesuatu sekarang." Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. "Tuan Zanders, Anda mungkin ingin saya membantu Anda menyelidiki masalah keluarga Shen?" Fei Yuning bertanya langsung. "Bagaimana kamu tahu?" Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. "Tuan Zanders, jangan salah paham, saya tidak mengikuti Anda, tetapi pengemudi sekte misti kami memberitahu saya tentang hal itu, itulah mengapa saya mengetahuinya, dan saya telah menyelidikinya untuk Anda." Fei Yuning berkata sambil tersenyum. "Apakah kamu sudah menyelidikinya untukku?" Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit bingung. "Tuan Zanders, izinkan saya memberitahu Anda tentang hal ini secara langsung." Fei Yuning berkata dengan hati-hati. "Kalau begitu datang langsung ke villa untuk mencariku." Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Zanders berjalan ke pintu kamar Qinlan dan mengetuk pintu dengan tangannya. Pintunya tidak terkunci, masuk. Suara Qinlan terdengar. Fendi Zanders memasuki ruangan. Saat ini, Qinlan sedang berbaring di tempat tidur, kondisinya tidak baik, dan sepertinya baru saja menangis. Fendi Zanders tidak bisa menahan perasaan tertekan melihat Qinlan seperti ini. Bagaimanapun, wanita seperti Qinlan jarang mengungkapkan sisi rapuhnya. Dia selalu tinggal di keluarga besar seperti keluarga Qin, jadi dia belajar bagaimana memperlakukannya sejak usia sangat muda. Agar bisa mandiri dan mandiri, hal ini juga membuat Qinlan terlihat sangat kuat, namun nyatanya dia juga seorang wanita, dan dia juga memiliki sisi rapuhnya sendiri. Bagaimana penyelidikannya? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. "Saya tidak bisa terlibat dengan kota Longchuan untuk saat ini. Saya hanya bisa melihat apakah mereka dapat membantu saya menyelidiki sesuatu," kata Qinlan dengan suara serak. Baru saja Fei Yuning mengatakan bahwa dia sepertinya memiliki beberapa petunjuk, apakah kamu ingin mendengarnya? Fendi Zanders melanjutkan. "Benar-benar." Setelah Qinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat, dan dia segera bangkit dan berteriak pada Fendi Zanders. "Tentu saja benar, kamu tidak harus membawa semuanya sendiri, lagi pula aku ada di sisimu." Fendi Zanders memandang Qinlan dengan serius dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qinlan tidak bisa menahan perasaan sedikit kehangatan di hatinya. Sepertinya dia sudah lama sekali tidak merasakan perasaan benar-benar diperhatikan oleh seseorang. Di dunia ini, sepertinya tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli padanya kecuali kakeknya. Namun, Qinlan menemukan perasaan ini lagi di tubuh Fendi Zanders saat ini. Setelah Fendi Zanders mengetahui bahwa Qinlan sedang menatapnya, ekspresi wajahnya tampak sedikit malu, dan dia bertanya kepada Qinlan dengan lembut, "Apa yang kamu lihat?" "Aku tidak melihat apa-apa, aku hanya penasaran kenapa kamu begitu baik padaku."
Kinlan bukan wanita biasa seperti itu, dia akan mengungkapkan apa yang ada di pikirannya secara langsung, dia tidak akan menyembunyikannya sama sekali. Karena kita berteman. Jawab Fendi Zanders. Apakah sesederhana sekedar berteman? Kinlan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Kalau tidak, apa lagi? Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit terdiam. Bocah Zanders, kamu tidak jatuh cinta padaku, kan? Itu sebabnya kamu begitu baik padaku. Kamu ingin membuatku terkesan, bukan? Kinlan menunjuk ke arah Fendi Zanders dan bertanya. Kak, bisakah kamu berhenti bersikap narsis? Kenapa aku jatuh cinta padamu? Kita hidup bersama setiap hari. Jika aku benar-benar jatuh cinta padamu, aku pasti sudah menyerangmu. Fendi Zanders berteriak dengan suara yang sangat patah. Ketika Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit aneh, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, Fendi Zanders kecil, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak cukup menarik? Pesonamu sudah cukup, tapi aku melihatmu setiap hari, mungkin aku bosan melihatmu, jadi aku hanya menganggapmu sebagai teman, aku tidak memikirkanmu. Fendi Zanders berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat sosok Kinlan. Namun nyatanya, perkataan Fendi Zanders jelas-jelas bohong. Kinlan adalah yang terbaik di antara wanita cantik seksi, bahkan jika Anda menontonnya setiap hari, sangat tidak mungkin bosan menontonnya. Hanya saja Fendi Zanders sebenarnya tidak memiliki pemikiran lain tentang Kinlan, karena dia tahu bahwa Kinlan adalah wanita yang buruk. Jika sesuatu terjadi padanya, konsekuensinya tidak terbayangkan.